Halo guys, welcome back to my channel, bareng gue Jul Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngejelasin bahwa banyak banget ada 5 pertanyaan pemula tentang mereka yang pengen belajar ekspor. Jadi buat teman-teman yang selalu bertanya, mereka belum jadi eksportir ya, pastinya mereka banyak yang pengen nanya tentang dunia ekspor dan lain-lain. Makanya di iPad gue udah siapin ada 5 pertanyaan yang sering banget gue dapat dan gue rangkum di dalam satu video ini. Pertanyaan yang pertama adalah, bisa nggak sih masih muda udah ekspor? Jadi sering banget teman-teman berpikir kayak umur itu adalah sebuah masalah kalau misalnya pengen bisnis ekspor. Tidak dipungkiri bahwa memang kalau kita lihat dulu-dulu gitu ya, banyak banget orang-orang tua yang memang mereka yang melakukan bisnis ekspor. Jadi mungkin orang tua kita atau misalnya teman orang tua kita atau misalnya kita ngelihat perusahaan-perusahaan yang besar itu memang dinahkodai atau misalnya di lead atau dipimpin oleh orang-orang yang memang udah berumur atau orang-orang yang senior di atas kita. Jadi sering banget mindset kita tuh jadi berpikir bahwa kayaknya anak muda tuh nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau gue boleh bilang, di komunitas bisa ekspor, di komunitas kami gitu ya, banyak banget yang udah mencetak rekor. Mereka masih muda udah ekspor. Ada yang ekspor ke Korea, ada yang ekspor ke Dubai, ada yang ekspor ke Amerika, ada yang ekspor ke Timur Tengah, ekspor ke Eropa, banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak percaya nih, gue kasih bukti-buktinya. Banyak gitu ya di sini. Jadi kalian bisa lihat sendiri bahwa mereka itu ekspornya tuh masih muda. Bahkan ada yang lagi kuliah udah belajar ekspor dan mereka udah jadi eksportir. Jadi mereka sudah bisa menghidupi kuliahnya, menghidupi keluarganya. Ada yang pernah sampai beli rumah dari ekspor. Mereka orang-orang masih muda. Ada yang belasan tahun, ada yang 20 tahun, tergantung balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita benar-benar serius atau enggak di industri ekspor. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak sih masih muda ekspor? Jawabannya bisa banget. Pertanyaan yang kedua adalah, Ko Julio nggak punya modal tapi pengen bisnis ekspor, bisa nggak ya? Sebenarnya bisa banget. Jadi kalau misalnya gue boleh bilang, di bisnis ekspor ini lu tuh bisa mulai tanpa modal. Kalau misalnya gitu ya, misalnya kalian pengen bikin F&B, kalian pengen bikin franchise, kalian pengen bikin sesuatu yang ada fisiknya, nah mungkin memang dibutuhkan modal. Jadi kayak misalnya, ya nggak harus modal kalian, bisa aja uang investor, tapi uangnya harus ya bener-bener kalian lihat dulu gitu loh, terus kalian baru bikin bisnisnya. Misalnya kayak franchise, sudah jelas franchise ada yang 20 juta, 30 juta, ada yang 100 juta, 150 juta. Bisa sih caranya biar nggak pakai uang kalian. Kalian tinggal pitching, kalian bisa presentasiin ke investor, Pak saya mau bikin franchise gini modal 150 juta, bisa aja. Selalu dimana gue bilang bahwa bisnis itu bisa tanpa modal. Bahkan gue mulai sampai titik ini tuh nggak pakai modal sendiri, pakai modal investor. Nah pertanyaan dapat investornya dari mana ya banyak banget. Nanti gue akan jelasin di video yang lain. Cuman di ekspor sendiri kalau ditanya bisa nggak tanpa modal, bisa banget. Karena gue pernah jelasin di beberapa video sebelumnya, kalian bisa nonton. Jadi konsep sederhananya gini, ketika kalian udah ngerti caranya ekspor, kalian udah ngerti caranya bernegosiasi, kalian udah ngerti caranya ngurusin dokumentasi dan lain-lain, kalian itu bisa minta down payment ke si buyer dari luar negeri. Down payment yang dikirim itu sebenarnya bisa dijadikan modal utama untuk kalian beli barang dari supplier. Jadi kalau dibilang kayak konsepnya trading, yes ini trading, tapi sebenarnya bedanya adalah di dunia ekspor ini kuantitinya besar, marketnya juga seluruh dunia, dan kalau dibilang profitnya lumayan banget. Makanya kalau misalnya ditanya bisa nggak, bisa. Apalagi di komunitas bisa ekspor, banyak teman-teman bisa ekspor yang akhirnya gue sendiri pribadi mengeluarkan uang untuk ngelihat teman-teman yang memang punya project ekspor bagus. Jadi kayak teman-teman yang masuk ke dalam komunitas ekspor bisa dapat kesempatan untuk bisa diinvest, bisa dikembangin bareng bisnisnya bareng gue. Jadi soal modal sih harusnya nggak jadi masalah di komunitas bisa ekspor. Pertanyaan ketiga adalah, produk apa yang bisa aku ekspor? Jadi kalau ditanya produk apa, gue selalu bilang bahwa banyak produk itu bisa diekspor sebenarnya. Misalnya kursi ini, lampu ini, kamera, ya mungkin semua bisa diekspor. Tapi pertanyaannya adalah, gampang atau susah barang yang bisa diekspor itu? Nah makanya di aplikasi jelas kita ajarin bahwa ada beberapa tahapan produk yang misalnya jangan diekspor dulu. Contohnya ya, paling gampang misalnya ikan tapi lokasinya di daerah Papua Ujung misalnya. Kenapa? Bisa aja diekspor, sangat bisa. Gue tidak mengecilkan teman-teman yang tinggal di ujung Papua, tapi masalahnya adalah kita tahu nih bahwa itu jauh banget, harus ada logistiknya, harus ada cold storage-nya, gudang pendinginnya, kontainer pendinginnya,
dingin dan lain-lain, jadi kayak agak sedikit panjang. Makanya kalian bisa lihat teman-teman yang ada di Pulau Jawa atau misalnya ada di Sulawesi, ada misalnya ada di Sumatera, ketika kita tahu ada pelabuhan internasional terdekat dengan daerah kita, itu sebenarnya bisa banget diekspor. Yang penting produknya adalah produk-produk yang harganya stabil dulu. Jangan misalnya main yang susah-susah, misalnya kayak minyak, wah repot, dan harga minyaknya udah berubah setiap hari, setiap menit itu udah berubah. Makanya gue selalu suggest barang-barang yang diekspor adalah barang-barang yang harganya stabil, terus udah gitu marketnya banyak, terus pemainnya banyak. Itu membuktikan bahwa barang itu diperdagangkan secara umum. Jadi kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Produk apa? Ya semua produk bisa, cuman lebih jelasnya ada di dalam aplikasi. Jadi gue nggak akan ngebahas di video ini, dan itu bukti kalau misalnya teman-teman bisa ekspor tuh udah banyak banget yang ekspor macam-macam produknya dan beda-beda. Yang keempat, selalu baik nanya, emang kalau misalnya ekspor udah dapat pembeli ya, emang cari pembelinya di mana? Sebenarnya gini guys, ada 7 miliar orang di bumi ini, ada lebih dari 200 negara di dunia, dan setiap orang mereka punya kebutuhan masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian yang pernah pergi ke luar negeri, selalu kalian akan lihat ada produk Indonesia di sana. Kenapa? Karena memang ada marketnya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa marketnya? Ya banyak, kita juga nggak tahu. Makanya kita harus belajar. Misalnya contoh, oh kalau coklat itu dikirim misalnya ke Eropa, misalnya dikirim ke Amerika karena diproses di sana, jadi banyak macam-macam produk misalnya. Ada juga ikan kita tuh dikirim ke Jepang, ikan kita dikirim ke Taiwan karena mereka di sana nggak punya ikan yang kayak di Indonesia misalnya. Itu juga banyak banget yang akhirnya diekspor. Terus contohnya misalnya coconut fiber, serabut kelapa, banyak banget diekspor ke Cina karena diproduksi di sana untuk jadi jok mobil mewah. Jadi kayak pembelinya tuh akan selalu ada. Cuman pertanyaan adalah kita ngerti nggak sih cari pembelinya di mana. Jadi kalau kalian yang pengen belajar ekspor, kalian udah berpikir kayak takut cari pembeli, harusnya sih pemikiran itu dibuang jauh-jauh karena sebenarnya pembeli itu banyak banget, dan bahkan di aplikasi kita tuh dikasih rekomendasi pembeli dari luar negeri, jadi kalian bisa langsung kontak, langsung kasih penawaran, dan banyak banget buyer yang minta produknya beda-beda. Itu adalah salah satu cara kita nge-support teman-teman semua untuk bisa dapat rekomendasi pembeli dari luar negeri. Yang kelima, yang terakhir adalah belajar ekspornya di mana kok Julio. Jadi sebenarnya kalau gua pengen bilang ya terserah sih mau belajar di mana, tapi kalau misalnya di tempat kita punya ekosistem ekspor yang super lengkap. Jadi kita akan ada aplikasi baru, jadi kalian bisa lihat sendiri nih tampilan-tampilan aplikasi baru ini. Kita punya konsultan, kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan Halodoc, konsultasi dengan dokter. Di sini kita punya banyak puluhan sampai ratusan konsultan ekspor yang kalian bisa akses gratis, dan di situ kalian juga bisa dapat event gratis, kalian bisa kopdar gratis, olahraga bareng gratis. Ada banyak materi-materi baru yang akan dikasih di sana, berita, forum, terus jual beli dan lain sebagainya. Jadi banyak banget yang akhirnya di aplikasi kita itu transaksinya nggak ekspor dulu, tapi bahkan ada lokal dulu antar provinsi. Ya nggak apa-apa, karena kita pengen mereka tuh punya penghasilan dari menjual komoditas yang ada di daerahnya. Terserah mau lokal atau ekspor, ya intinya mereka bisa ngasilin uang dulu. Makanya semua hal yang dibutuhkan sama eksportir pemula apalagi itu udah dikasih di dalam aplikasi Bisa Ekspor. Ekosistemnya bakalan super lengkap di tahun 2022, jadi kalian akan bakal nikmatin banyak hal dari sisi modal, logistik, dokumen, buyer, semua deh pokoknya lengkap, dan itu bakalan kita rilis di tahun ini. Jadi di aplikasi yang baru akan banyak hal-hal dan fitur-fitur yang menarik kalian bisa akses untuk pengembangan bisnis kalian atau pengembangan diri kalian dalam masuk dalam bisnis ekspor yang menurut gue harusnya jadi nggak hambatan lagi ya, karena semuanya udah dikasih. Kurang lebih seperti itu sebenarnya di video kali ini. 5 pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman pemula kalau pengen belajar bisnis ekspor. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk kalian yang tertarik, kalian bisa langsung check out Google Play, App Store, semuanya ada, dan di sana kalian bisa nikmatin tentang belajar ekspor yang gampang dan bareng teman-teman sedaerah kalian. So see you in the next video. Bye bye.